Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mulai mengkaji sebuah kitab baru, kitab yang mubarak insyaallah, sebuah kitab yang mengumpulkan kaidah-kaidah bahasa Arab secara runut dan ringkas. Kitab yang sangat bagus sekali untuk dijadikan sebagai pendasaran dalam ilmu nahwu. Sebuah kitab yang disusun oleh Al-Ustadz Fadilah Aunur Rafiq bin Gufron, yang disusun oleh Ustadz Aunur Rafiq bin Gufron hafizahullah ta'ala. Kitab ini beliau beri judul Mukhtaratu Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, pilihan-pilihan ringkasan-ringkasan dari kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam belajar bahasa Arab ada dua hal atau dua cabang bagian dari ilmu lughah yang sangat penting untuk dipelajari dan merupakan induknya, yaitu ilmu nahwu dan ilmu saraf. Nah, kedua ilmu tersebut mengandung pembahasan yang luas, materi yang banyak sekali di dalamnya, ada aturan-aturan, ada kaidah-kaidah yang banyak sekali. Maka dari sekian banyak kaidah-kaidah tersebut, beliau pilih kaidah-kaidah yang paling penting untuk diketahui oleh seorang tulab, seseorang yang ingin bisa baca kitab atau memahami kalam para ulama. Taib. Jadi sekarang pada pertemuan kali ini kita akan mulai insyaallah untuk sama-sama membaca dan mengkaji kitab yang beliau susun ini. Taib, kita lihat apa saja isi materi dari kitab ini secara global. Nah, kita lihat di daftar isinya. Kitab ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama itu kaitannya dengan kaidah-kaidah sorof. Nah, ini beliau menyelisihi metode penulisan yang umumnya kita ketahui. Nah, biasanya kalau kitab-kitab itu nahwu dulu ya, baru kemudian sharaf. Misal Alfiyah bin Malik, kitab-kitab yang lain nahwu dulu biasanya. Nah, tapi beliau mulai dengan sharaf di sini karena memang sharaf pembahasan yang paling kompleks. Taib. Di bagian pertama ini nanti ada ya 3 bab ya. Baru kemudian bagian kedua kita ambil nanti insyaallah kaidah-kaidah nahwu. Ya, di situ ada 3 bab juga, masing-masing bab ada pasal-pasalnya. Kemudian bagian yang ketiga nanti ilmu tasrif. Ya, dia sebenarnya adalah ilmu sorof ya. Ya, jadi ilmu tasrif ini lebih ke prakteknya nanti. Ya, kalau ilmu sorof itu lebih ke teorinya, nah, ilmu tasrif nanti lebih ke prakteknya. Ini 3 bagian global dari kitab ini. Ya, ilmu sorof, ilmu nahwu dan ilmu tasrif. Ya, kadangkala ilmu sorof dengan ilmu tasrif itu dijadikan satu. Ya, tapi di kitab ini dipisah, ya, memudahkan kita insyaallah untuk memahaminya. Taib, kita ambil bagian yang pertama ikhwah, yaitu kaidah-kaidah ilmu sorof. Nah, sebelum masuk ke situ, di bab 1 beliau bawakan muqaddimah. Muqaddimah, pengantar, ada beberapa hal, beberapa istilah yang akan beliau sampaikan, yang mana istilah-istilah ini penting untuk diketahui sebelum kita masuk kepada kaidah-kaidah sarafnya. Baik, silakan dibuka di halaman 3. Ya, kitab ini sendiri bisa antum temukan di toko-toko kitab, insyaallah sudah banyak dijual ya. Baik, kalau ada yang butuh PDF-nya nanti bisa japri. Baik, kita ambil kaidah-kaidah saraf di muqaddimahnya. Muqaddimah ini sendiri dihitung sebagai bab pertama. Nah, muqaddimah artinya pengantar. Di sini ada beberapa istilah yang akan beliau bawakan. Yang pertama adalah dalam ilmu nahwu dan ilmu saraf itu kita kenal istilah al-jumlah atau al-kalam. Al-jumlah atau al-kalam. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan jumlah atau kalam? Ya, sebelum ke situ,
Kenapa kok kalau kita belajar kitab-kitab nahwu, kitab-kitab sharaf, pertama kali yang disebutkan adalah pengertian kalam, ya. Pengertian dari al-kalam. Kenapa? Karena kita belajar nahwu dan sharaf itu tujuannya untuk memahami kalam. Jadi objek yang kita pelajari itu kalam. Makanya ya, pengertian kalam lah yang pertama kali diajarkan agar kita tahu tujuan kita belajar ini untuk membuat apa, agar bisa ngapain. Nah, jawabannya adalah agar bisa membuat al-kalam yang sesuai dengan aturan. Type. Jadi jumlah atau al-jumlah atau al-kalam adalah susunan kata kalimah. Kita punya 3 istilah di sini, ya. Ada al-jumlah, ada al-kalam, ya. Ada al-jumlah, kemudian ada al-kalam, kemudian ada kalimah. Ya, kita mulai dari kalimah dulu. Kalimah itu adalah satu kata. Misalkan kita mengatakan Muhammadun. Nah, ini satu kalimah namanya, satu kata. Zaidun, ini satu kalimah, bukan kalimat ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimat kan banyak ya. Jadi ya Muhammadun, Zaidun itu namanya ya satu kalimah. Maka ketika kita mengatakan zahaba Muhammadun ila al-masjidi. Nah, itu ada 4 kalimah. Ya, zahaba 1, Zaidun 2, ya, ila 3, ya, al-masjidi 4. Nah, 4 kata. Nah, susunan kata inilah, perhatikan kata susunan. Yang namanya susunan berarti lebih dari satu ya. Nah, maka kata-kata tadi, ya, kita punya kata, kemudian kita susun. Kata yang pertama, kita letakkan di pertama. Kata yang kedua, kita letakkan di kedua. Kata ketiga, letakkan di ketiga. Kata empat, letakkan di posisi keempat. Nah, susunan kata tersebut, kalau dia memiliki arti, ya, maka itulah yang dimaksud dengan al-jumlah atau al-kalam. Contohnya, kita punya kata zahaba, kita punya kata zaidun, kita punya kata ila, kita punya kata al-masjid. 4 kata ini kita susun, ya, kita susun sedemikian rupa. Nah, itulah yang kita pelajari nanti gimana nyusunnya itu, ya. Nah, jadi susunan kata yang memiliki arti sempurna di sini dikatakannya. Susunan kata yang memiliki arti yang sempurna. Ya, artinya kata yang pertama, kedua, ketiga, keempat kita susun sedemikian rupa sehingga memiliki arti yang bagus. Ya, kalau diacak nanti artinya kacau nanti. Misalkan huruf kata yang seharusnya di ketiga kita letakkan di posisi pertama dan seterusnya. Ya, pasti artinya nanti tidak akan sempurna lagi. Nah, maka susunan kata yang memiliki arti yang sempurna itulah yang dimaksud dengan al-kalam. Berarti al-kalam ini enggak satu kata ya. Yang kita ibaratkan tembok. Tembok itu terdiri dari batu bata yang banyak, bukan hanya satu bata. Bata ke-1 disusun dengan bata kedua, bata ketiga dan seterusnya, disusun sedemikian rupa ya, sehingga dia menjadi sebuah tembok. Nah, tembok inilah ibaratnya adalah sebuah al-kalam. Taib. Nah, kata sendiri atau batu bata itu sendiri dalam bahasa Arab ya, ada 3 macam, ada 3 jenis kalimah itu. Di sini dikatakan kata atau kalimah itu ada 3 macam, isim, fiil, dan huruf. Nah, jadi setelah kita tahu apa itu kalam, sekarang kita harus tahu penyusun kalam itu ada berapa. Ya, ya ibaratnya kita tahu sudah, ya dinding itu kayak begini. Maka yang harus kita tahu selanjutnya adalah batu bata itu jenisnya ada berapa. Bentuk bata itu gimana bentuknya, apakah lonjong, segitiga, atau bagaimana bentuk bata. Kita harus tahu semua jenisnya. Kenapa? Karena dengan mengetahui semua jenis batu bata inilah baru kita bisa membangun dinding yang bagus. Kalau hanya ya melihat kepada dinding yang bagus tapi tidak mau mengetahui bagaimana bentuk batu bata penyusunnya, maka nggak mungkin bisa bikin dinding yang bagus. Maka untuk bisa membangun kalam yang bagus, kita harus tahu jenis kata yang menjadi penyusun kalam tersebut. Nah, maka kata dalam bahasa Arab
Itu ada banyak sekali. Kita baca coba di Al-Quran ya. Dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin sampai surat An-Nas. Ya, itu semua adalah kata. Alhamdu itu satu kata. Lillahi dua, tiga, dan seterusnya. Nah, maka kata-kata yang ada di dalam Al-Quran itu nggak akan keluar dari tiga jenis ini. Ya, dia nggak akan keluar dari tiga macam ini. Alhamdu misalkan dia isim, ya, lillah li itu huruf, ya Allahi isim dan seterusnya. Ya, maka kata apapun dalam Al-Qur'an itu nggak akan keluar dari tiga kelompok ini, isim, fiil dan huruf. Gitu ya. Nggak ada jenis yang keempat, ya hanya ada tiga jenis ini saja. Isim, fiil, huruf. Taib ini yang masuk dengan kalimah atau kata. Taib. Nah, inilah tiga macam penyusun al-kalam. Nah, masing-masing dari penyusun kalam ini, isim, fiil, dan huruf, ini memiliki ya ciri-ciri. Ya, sekarang kita lihat pengertian dan ciri-cirinya. Nah, dikatakan di sini isim. Apa itu isim? Isim kalau gampangnya dalam bahasa Indonesia adalah kata benda. Ya, kata yang menunjukkan benda. Itu yang pertama. Benda mati maksudnya ya, meja, kursi, pintu. Kemudian kata sifat. Ya, kata sifat misalkan tinggi, kotor, pendek, bersih. Nah, itu kata sifat. Kemudian kata keterangan, ya keterangan tempat ataupun keterangan waktu. Ya, misalkan sekarang, besok, ya sebulan, sehari, setahun, seabad. Itu kata keterangan waktu. Ya, keterangan tempat juga begitu. Ya, depan, belakang, sebagainya. Type. Maka isim itu adalah kata yang menunjukkan benda. Ya, benda di sini bisa orang juga ya. Ya, benda di sini bisa orang juga. Ya, benda mati juga bisa. Nah, maka kalau antum ketemu nanti sebuah kata, ya, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Arab ternyata artinya itu menunjukkan benda, kata sifat atau kata keterangan, maka dia adalah isim. Ya, misalkan ketemu di Al-Quran ada kata misalkan baro'atun, baro'atun, ini artinya berlepas diri. Nah, ini sebuah kata benda, ya, kata benda yang maknawi. Atau contoh yang lain lebih mudah, misalkan ya minal masjidil haram, al masjidi. Ya, al masjidi ini anggaplah nggak tahu arti al masjidi. Buka di kamus, al masjid artinya masjid, tempat ibadah, ya tempat sujud. Nah, dia akan menunjukkan benda berarti. Ya, masjid itu menunjukkan benda, berarti masjid ini adalah isim, gitu ya. Nah, atau kata sifat, ya, kata sifat itu masuk di dalamnya warna juga, ya, masuk ke dalamnya warna, kemudian ya sifat-sifat yang ada misalkan ya sifat zatiyah, sifat yang ada pada zat suatu benda, mulai dari bentuknya, panjangnya, warnanya, ya, bersih atau kotornya dan sebagainya, itu masuk ke dalam isim. Ya, di sini penulis membawakan beberapa contoh isim. Yang pertama ada maun. Maun artinya air. Ya, silahkan ditulis artinya. Maun artinya air. Ya, burtukolun artinya jeruk. Nah, berarti kan maun kan air. Benda apa bukan? Benda, berarti dia isim. Burtukolun. Nah, burtukolun ini artinya jeruk. Jeruk benda bukan? Benda. Lebih spesifiknya dia tumbuhan atau buah-buahan. Tufahun, ya, apel. Darsun, ya, pelajaran. Ilmun, ilmu. Ya, al-bi'ru, ya, sumur. Al-baitu, rumah. Al-ma'hadu, sekolah. Al-ustadzu, guru. At-talibu, murid. Al-ana, sekarang. Ya, godan, besok. Syahrun, bulan. Yaumun, hari. Amsi, kemarin. Nadhifun, kata sifat yang artinya bersih. Wasikhun, ya. Ini sebenarnya keliru ya. Yang benar adalah wasikhun ya, tanpa alif, tanpa ada hamzah di situ. Yang benar adalah wasikhun. Ya.
artinya kotor. Kabirun artinya besar. Sogirun artinya kecil. Baik. Ini semua adalah isim. Ya. Nah, jadi kalau kita ketemu sebuah kata nanti dia menunjukkan nama orang misalkan Muhammad, Zaid, Fatimah, maka dia isim. Atau dia menunjukkan nama buah-buahan atau nama pepohonan, maka dia isim. Atau dia menunjukkan hewan, misalkan sapi, kerbau, kambing, maka dia isim. Ya, atau dia menunjukkan benda mati, batu, kayu, ya, kerikil, lantai, tembok, ya, maka dia isim. Atau dia menunjukkan kata sifat, ya, misalkan pendek, tinggi, dalam, dangkal, jauh, dekat, maka dia isim. Atau dia menunjukkan ya sebuah makna. Ya, makna itu sesuatu yang ya tidak ada bentuknya, sesuatu yang maknawi. Misalkan kata ilmu. Ya, ilmu itu kan ada bentuknya ya, nggak ada warnanya gitu. Ya. Atau kesabaran. Nah, ini isim juga. Ya. Perbuatan. Ya, perbuatan itu kan tidak berwarna dia ya. Ya, beda dengan meja. Meja kan antum tahu bentuknya seperti apa. Tapi kalau ya kesabaran, bentuknya kayak gimana? Ini sesuatu yang hissi, namanya sesuatu yang maknawi. Ya, sesuatu yang gairu mahsus. Baik. Nah, itu contoh-contoh isim. Kemudian, setelah kita tahu apa itu isim dan contoh-contohnya, langkah selanjutnya yang harus kita tahu adalah apa saja tanda-tanda dari isim. Ya, ini penting. Karena ya, hal pertama yang harus kita tahu untuk bisa bahasa Arab itu adalah kita harus bisa membedakan mana yang isim, mana yang fiil, mana yang huruf dari tiga jenis itu. Ya, dari jenis-jenis kalam yang ada itu kita harus tahu. Ya, kalam ini ya ciri-cirinya, pembedanya antara satu sama lain apa saja. Misalkan kita mengatakan ini isim, kita harus tahu tandanya apa, alasannya apa, kenapa untuk menamakan dia isim, harus tahu, gitu ya. Nah, maka masing-masing dari yang tiga itu memiliki ciri khasnya, karakteristiknya, keunikannya, yang menjadi pembedanya dengan satu sama lain. Ya, jangan sampai kita ketukar ya. Wah, sudah belajar kaidah nahwu panjang lebar, tapi nggak bisa bedakan isim dan fiil. Wah, itu berarti salah cara belajarnya. Nggak bertahap cara belajarnya. Ya. Jadi harus bisa membedakan antara tiga jenis ini, isim, fiil, dan huruf. Baik. Kita mulai dari tanda-tanda isim. Atau alamatul asma, ya, alamatul ismi. Alamat artinya tanda-tanda. Apa saja? Yang pertama, menerima tanwin. Artinya dia bisa dipakein tanwin. Ya, misalkan kata yaminun di situ ya. Ada tanwinnya. Apa itu tanwin? Tanwin itu adalah suara nun sukun, suaranya saja. Dia ada pada pengucapan, tidak ada pada tulisan. Ya, jadi dia hanya ada pada pengucapannya nun itu yaminun, yaumun. Perhatikan kata yaumun. Yaumun ini seolah-olah ada nun di akhirnya kan. Padahal di tulisannya nggak ada, huruf terakhirnya mim di situ. Ya. Nah, yaminun seolah-olah ada dua nun di situ. Nun, yaminun. Ya. Nun ketemu nun seharusnya. Ya, tapi di tulisannya cuma satu nunnya. Yang ada malah tanda dommatain, tanwin itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan tanwin. Jadi definisi dari tanwin itu adalah sautu nunin sakinatin yalhaqu awakhiral asma, suara nun sukun yang berada pada akhir-akhir kata benda. Ya, ya tasbutu nutqan ya wa tufarriqu ya khattan. Dia ada dalam pengucapan tapi tidak ada dalam penulisan. Itu dimaksud dengan tanwin. Baik. Jadi kalau kita baca Al-Quran nanti ada kata-kata yang ada tanwinnya, sudah pasti yakin kita itu pasti adalah isim. Ya, Muhammadun Rasulullah. Ya, tanwin di situ Muhammadun. Maka dia isim. Ya, misalkan yang lain walayalin asyar, walayalin. Nah, ada tanwin di situ di bawahnya. Ya. Ya, bunyi n itu, bunyi nun itu bisa di atas, bisa di bawah ya.
Di bawah itu kasrotain itu. Ya, walayalin. Ya, taib. Inna anzalnahu Qur'anan, ya Qur'anan Arabiyan. Nah, itu berarti isim karena ada tanwinnya gitu. Taib. Ya, itu ciri yang pertama, dia menerima tanwin. Contohnya kata yaminun. Yaminun artinya sumpah. Yaumun hari, kabirun artinya besar, qalamun artinya pulpen, kitabun artinya buku. Ya, taib. Kemudian tanda yang kedua yaitu menerima alif lam. Menerima alif lam artinya dia bisa ditaruhin alif lam, bisa tidak. Ya. Contohnya tadi yaminun, ya kalau dipakai alif lam jadinya al yaminu. Perhatikan perubahan yang terjadi di situ. Ya. Tadi kan kita katakan yaminun pakai tanwin. Ya, sekarang tambahkan alif lam jadinya al yaminu. Perubahan apa yang terjadi? Ya, ya tentu setelah kita tambahkan alif lam perubahan pada belakangnya. Kalau ada alif lam maka tanwin itu hilang. Berarti di sini dua tanda ini nggak boleh ada bersamaan. Ya, tanda tanwin sama tanda alif lam ini nggak boleh ada samaan dia di satu kata yang sama. Al yaminun misalkan nggak boleh. Ya, nggak boleh itu. Kenapa? Ya, kita ibaratkan tanwin itu dengan alif lam itu bermusuhan dia, seperti air dan api. Nggak akan ketemu di satu tempat dia. Ya, yaminun al yaminu. Ya, kalau mau pakai tanwin jangan pakai alif lam. Mau pakai alif lam jangan pakai tanwin begitu. Nah, pertanyaannya sekarang kapan kita pakaikan alif lam? Ya, apakah sembarangan aja naruhkan alif lam itu nggak ada fungsinya? Ada fungsinya. Ya, nanti kita bahas itu ya. Nanti kita akan bahas kapan enaknya pakai alif lam, kapan ya nggak usah. Type. Nah, jadi yaminun dengan al-yaminu, apakah berubah artinya? Nggak ada perubahan. Yamin artinya sumpah, ya al-yaminu juga artinya sumpah. Ya, ya, bedanya nanti hanya sedikit saja, yaitu dari sisi spesifik apa tidaknya. Nanti kita kenal dengan istilah ma'rifah dan nakiroh. Ya, nanti kita akan bahas insya Allah di babnya. Taib. Yaumun, ya, yang tadinya dia bertanwin, berarti nggak boleh ada alif lam. Kalau tambahkan alif lam jadinya al-yaumu. Ya, maka di surat Al-Fatihah alhamdu itu kalau dibuang alif lamnya jadinya hamdun. Ya. Alhamdu jadinya hamdun. Alhamdi jadinya hamdin. Ya, alhamda jadinya hamdan. Gitu ya. Nah, jadi ketiadaan ya, alif lam akan memunculkan tanwin. Ketiadaan tanwin akan memunculkan alif lam. Yang nggak boleh itu tanwin nggak ada, alif lam nggak ada. Nah, tadi kalau suruh baca kitab biasanya di situ salahnya ya. Tanwinnya nggak dibaca, alif lamnya juga nggak ada. Nah, akhirnya kacau gitu. Kecuali kalau mudhof nilai ya, beda lagi itu. Taib. Kabirun tambahkan alif lam jadinya al-kabiru. Qalamun jadi al-qalamu, kitabun jadi al-kitabu. Maka kalau kita baca Al-Qur'an nanti ketemu ada alif lam di depannya, ya harus yakin sudah bahwasanya dia adalah sebuah isim. Taib. Kemudian yang ketiga, ciri isim yang ketiga adalah didahului oleh salah satu dari huruf nida. Apa itu nida? Nida artinya panggilan. Ya, nida artinya panggilan. Kita manggil orang. Ya. Woi Zaid, ya. Woi Zaid. Kata woi itu dalam bahasa Indonesia ya. Woi Zaid. Ya, nama orangnya Zaid. Woi Muhammad. Woi Agus. Ya. Ya, kan kadang kalau kita memanggil orang kita langsung panggil namanya atau kita ada kalimat pembukanya dulu ya, kata pembukanya. Hai Zaid katanya. Hai Muhammad gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan huruf nida dalam bahasa Arab. Ya, kata hai, wahai, ya, woi, ya kayak begitu. Itu namanya huruf huruf nida. Huruf nida dalam bahasa Arab itu ada banyak, salah satunya adalah ya. Ini yang paling umum ya, paling sering kita temukan yaitu ya. Ya, di Al-Quran banyak sekali. Ya, ya ayyuhalladzina kafaru. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Nah, jadi kalau ada nanti kata di depannya ada ya, nah, pasti dia adalah kata benda. Misalkan ya Muhammadu. Logikanya saja,
Ya ini kan artinya wahai, panggilan, memanggil. Masuk akal nggak kalau kita memanggil kata kerja? Wahai pergi, wahai makan. Nggak bisa, makan pergi kan nggak ada bentuk fisiknya. Ya, gimana kita mau manggilnya? Karena dia adalah perbuatan. Ya. Maka yang bisa dipanggil itulah berarti isim. Yang dipanggil ya orang dipanggilnya. Ya Muhammad, berarti Muhammad isim. Ya Ustadz, berarti Ustadz isim karena bisa dipanggil gitu. Nah, kalau benda mati bisa dipanggil, bisa dipanggil. Ya, bisa dipanggil tapi bentuknya kiasan saja. Ya, ya benda mati nggak nyaut kalau dipanggil ya. Ya, nah ini bentuknya kiasan saja. Ya, kiasan itu maksudnya ya untuk memperindah gaya bahasa saja. Sia-sia istilahnya ya. Kita perlakukan benda mati seolah-olah dia hidup. Wahai matahari, ya, wahai bulan, wahai langit, turunkanlah hujan. Ya, meskipun lafaz seperti ini ya, kalau dari sisi akidah ya, wahai langit turunkanlah hujan ini kurang kurang bagus ya, karena yang benar adalah ya Allah turunkanlah hujan, karena yang menurunkan hujan adalah Allah bukan langit. Nah, tapi kita ambil contoh seperti itulah kurang lebih ya. Orang kadang memanggil benda mati, ya bukan bendanya yang dimaksudkan, tapi yang menyebabkan benda di belakangnya, ya. Pemeran di belakangnya itu penciptanya, begitu. Dia mengatakan, ya Allah, ya, wahai langit turunkanlah hujan. Maksudnya, wahai Robnya langit turunkanlah hujan, gitu. Nah, jadi intinya kalau ada sebuah kata didahului oleh salah satu dari huruf-huruf nida, ya contohnya, maka dia adalah isim. Nah, apa perubahan yang ditimbulkan kalau ada ya nih? Perubahannya adalah nggak boleh pakai tanwin. Ya, jadi selain alif lam yang nggak boleh pakai tanwin itu adalah ya. Perhatikan di situ. Di situ ada nama orang Muhammad. Muhammad itu aslinya pakai tanwin ya. Muhammadun. Tapi karena dipanggil dengan ya, jadinya tanwinnya hilang. Jadinya ya Muhammadu. Ustazun, ya. Aslinya ada tanwinnya. Tapi karena dipanggil jadinya ya ustazu gitu. Baik. Kemudian ciri yang keempat. Diawali salah satu dari huruf jar. Jar, ya. Huruf jar atau huruf jar, boleh dua-duanya. Baik. Contohnya misalkan ala kursiyin fil baiti. Baik. Di halaman keempat ya. Nah, ala kursiyin dan fil baiti. Baik. Nah, ini kita rasa cukup dulu sampai di sini ya. Insya Allah ini nanti cukup untuk ya di pembahasan selanjutnya. Ya, kita bahas ringkas-ringkas saja ya. Ya, jadi agar tidak terlalu memberatkan, kita cukupkan sesuai dengan yang penulis bawakan di sini saja, biar tidak terlalu melebar kemana-mana. Nah, jika ada yang ingin bertanya, uh, antum atau antumna silahkan bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar, ya, atau bisa juga di sosial media yang berkaitan dengan channel YouTube ini. Nanti bisa anta atau antum bisa tulis di situ nanti ya apa saja yang ingin ditanyakan terkait dengan materi di kitab Mukhtarat yang sudah kita bahas ini. Baik. Ini dia ikhwah, ya Allah taala ala wa alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Insyaallah kita ketemu lagi di pertemuan yang kedua. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.